ditanya oleh masyarakat umum, maka dia berkomunikasi di situ tidak lagi mewakili dirinya sendiri mestinya ya, tapi sudah mewakili institusi atau lembaga di mana dia berada. Bahkan dia juga mewakili atau menjadi representatif harusnya bagi atasannya. Nah, sebaiknya menghindari opini-opini apalagi yang dibumbui emosional gitu. Opini pribadi yang bisa menjatuhkan pimpinan itu memang tidak baik, tidak etis ya, karena ini bisa menjadi bumerang bagi institusi sendiri, akan merusak reputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih tentang SMAN 1 Cimaraga ya. Kepala sekolah yang dinonaktifkan oleh Gubernur Banten karena menampar salah seorang siswa yang ketahuan merokok. Dan ternyata ada salah satu guru ya, temannya Budini ini, yang oleh netizen dibilang sangkuni, karena sepertinya si Ibu Nopi ini tidak suka kepada kepala sekolah, dan netizen merujak Ibu Nopi ini ya disebut sangkuni segala. Kita lihat videonya. Ibu guru ini sedang diwawancarai oleh wartawan atau sedang ditanya oleh masyarakat umum, maka dia berkomunikasi di situ tidak lagi mewakili dirinya sendiri mestinya ya, tapi sudah mewakili institusi atau lembaga di mana dia berada. Bahkan dia juga mewakili atau menjadi representatif harusnya bagi atasannya. Nah, sebaiknya menghindari opini-opini apalagi yang dibumbui emosional gitu. Opini pribadi yang bisa menjatuhkan pimpinan itu memang tidak baik, tidak etis ya, karena ini bisa menjadi bumerang bagi institusi sendiri, akan merusak reputasi. Nah, kita perhatikan ada kelemahan dari SMA Cimaraga dalam mengelola kondisi ini, situasi ini ya. Yang pertama memang mereka mungkin tidak punya manajemen komunikasi krisis yang baik ya. Seharusnya di dalam manajemen komunikasi krisis tersebut dipilih siapa yang harus berbicara di muka umum, diwawancara oleh media, kemudian apa saja yang boleh atau yang sebaiknya tidak disampaikan kepada publik umum ya. Ketika dalang jadi pahlawan dan hasutan disebut kepedulian. Betapa mengagumkan negeri ini. Kita hidup di masa ketika seorang guru yang membenci kepala sekolahnya bisa menjadi pahlawan moral. Ia tak perlu berdiri di depan kelas, cukup berbisik di belakang meja guru. Sudah saatnya siswa bersuara, dan lihatlah 630 siswa langsung mogok belajar. Seolah keadilan bisa diperjuangkan lewat absen massal dan status WhatsApp. Luar biasa, di tangan sang provokator, sekolah berubah menjadi panggung drama, bukan tempat belajar. Ia bukan lagi pendidik, tapi sutradara emosi remaja yang dengan lihainya menulis naskah pemberontakan di tengah jam pelajaran. Sungguh, jika ada lomba menghasut dengan elegan, pialanya sudah jelas pada guru provokator itu. Dan alasan dibalik aksinya pun begitu mulia. Katanya demi membela siswa yang ditampar. Sungguh, betapa luhur hatinya. Padahal di balik kalimat peduli itu terselip aroma ambisi yang tak kalah harum dari asap rokok siswa yang dibelanya. Sebab siapa tahu bila kepala sekolah tumbang, kursi itu bisa hangat diisi oleh tangannya yang lebih haus kekuasaan. Bukankah itu bentuk cinta terhadap sekolah? Cinta yang ingin menggantikan pimpinan, bukan memperbaiki keadaan. Dan ajaibnya, dunia pun bersorak memujanya. Ia disebut pembela kebenaran, bukan penghasut. Penggerak aspirasi, bukan penyulut anarki. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 160 KUHP sudah lama menulis, barang siapa di muka umum menghasut supaya melawan penguasa yang sah, dapat dipidana. Tapi siapa peduli? Bukankah hukum kini bisa ditafsir sesuai kepentingan? Dan niat jahat bisa disulap menjadi solidaritas. Kini semua pihak sudah berdamai. Siswa, orang tua, kepala sekolah, bahkan yang ditampar pun mungkin sudah tersenyum. Tinggallah sang dalang yang melenggang bebas. Langkahnya ringan, wajahnya bersinar penuh bangga. Ia berhasil membuat sekolah berhenti belajar, guru berhenti mengajar, dan sibuk mencari siapa yang salah.
Sungguh mahakarya yang pantas diabadikan dalam sejarah pendidikan. Bagaimana menggoyang otoritas sekolah tanpa menyentuh papan tulis? Maka, mari kita beri penghargaan tertinggi, duta inspiratif si paling dalang, penggerak mogok, pengarah opini, pemilik visi besar, melengsarkan kepala sekolah dengan metode emosi massal, sungguh visioner. Karena ia tahu, di negeri yang sibuk mencari sensasi, provokasi jauh lebih laku daripada prestasi. Dan kepada para pejabat yang masih pura-pura tak tahu, tenanglah. Dalang itu kini mungkin sedang tersenyum di ruang guru, mungkin berencanakan hal baru sambil menyesap kopi, menunggu drama berikutnya ketika disiplin dianggap kekerasan dan kesalahan kembali berhak mendapat pembelaan. Dan guru provokator itu pun luput dari pantauan hukum karena hukum dan pejabat-pejabat itu pun berada di pihak provokator itu sendiri. Selamat datang di Indonesia. Inilah pendidikan Indonesia. Saya Ingran Silalahi, guru peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya. Pasti kalian tahu kan berita guru yang lagi viral sekarang di Lebak, Banten itu. Bukan bermaksud apa-apa, aku cuma mau cerita aja pengalaman aku. Kebetulan aku adalah salah satu murid Bu Dini di sekolah dulu ya, bukan sekolah beliau yang sekarang. Dari 2013 sampai 2016 saya diajar oleh Bu Dini. Dulu Bu Dini itu guru fisika. Ya selama kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun itu gak ada masalah apa-apa ya. Beliau cukup baik sebagai guru. Kami pun sangat segan gitu sama Bu Dini. Kebetulan Bu Dini juga termasuk guru yang tegas gitu, tapi dengan berarti bukan yang kaku begitu ya. Beliau masih bisa diajak bercanda, beliau masih sempat bercerita sesekali di kegiatan belajar mengajar itu. Tapi kalau memang sudah waktunya belajar itu kita tuh memang harus fokus gitu, kita memang harus dengerin beliau ngajar gitu, dengerin beliau jelasin, dan itu gak masalah, gak apa-apa, memang harus seperti itu ya kan. Aku juga bingung gitu kenapa Bu Dini diperlakukan seperti itu di sekolahnya yang sekarang ini. Kok bisa, apalagi beliau sekarang sudah jadi kepala sekolah, kok bisa kepala sekolah diperlakukan seperti itu? Kok bisa murid-muridnya seperti itu? Kok bisa? Kita sangat hormat sama Bu Dini, sama guru-guru yang lain juga ya, selayaknya murid terhadap guru ya kan. Ya, tapi saya juga tidak tahu persis kronologisnya seperti apa. Aku cuma menceritakan pengalaman aku saja. Harapan aku sih mudah-mudahan masalah ini cepat selesai, Bu Dini bisa tetap bertugas ya, dan untuk murid-muridnya mudah-mudahan nanti bisa lebih menghormati, bukan cuma Bu Dini tapi semua guru dihormati, apalagi Bu Dini itu kepala sekolah. Madam ngerti lah, ada berita koclok berani lo ya. 2 oknum yang diduga menggerakkan siswanya ya, sing gerak ke siswa dorak mangkat sekolah. Aku wis curiga, mosok sak sekolahan ya, siswa sak sekolahan kok dorak gelem mangkat kabeh. Iki nek ra ono sing gerakke ora bakalan mungkin. Koclok ora? Tetep ra ono. Ya kuwi wong aku dhisik lho pengalaman. Aku ki lho pernah gerakke sak kelas kuwi lho, sak kelas. Ayo bolos kabeh. Kuwi ono sing ra gelem kok. Ono sing ra gelem. Apa meneh sak sekolahan. Nek ora oknum saka guru, saka dalam sekolahan itu sendiri ora bakalan ono sing gelem. Mesti ono sing gerakke. Aku wis curiga. Ya kuwi mungkin kedua oknum iki ya. Coba wis jajal. Aku akhirnya piye? Klarifikasi ora? Ya. Aku wis curiga ya. Ora Kami tidak akan sekolah sebelum Kepsek dilengserkan. Bocah tolol, goblok, bodok. Berasa keren lo begitu semua, ha? Dasar generasi tolol.
Mental kerupuk lo semua, kena kuah meleot. Lu digampar karena ketahuan ngudut terus lu heboh. Emang aneh aja kelakuan lo semua. Teman sekelas gua di SMA dijadiin samsak hidup sama guru sosiologi, di body shot sama doi cuma gara-gara kagak sengaja siul di kelas pas lagi ulangan. Anteng doi, cuma gara-gara kagak sengaja siul. Kagak ada temen-temennya yang pada heboh mogok sekolah. Emang lo semuanya aja para tolol, makanya malah sekolah. Pas lagi ada momen aji mumpung. Gua jadi capsek sih gua keluarin lo semua. Mampus lo semua, diboykot balik kan sama dunia kerja. Tolol sih, goblok, bodok. Lu sekolah jadi tai lu. Assalamualaikum. Halo generasi 90-an sini kumpul. Siapa yang pada angkatan 90-an pernah dilempar sama penghapus papan tulis sama guru, bahkan pernah disuruh lari muter sekolah, bahkan pernah digampar sama guru? Ada kita lapor orang tua? Enggak. Cemen itu. Bahkan kita nggak punya rasa dendam kepada guru karena tahu sendiri kan kita dulu kayak gimana. Ini ada yang ketahuan rokok di lingkungan sekolah, ngeyel, digampar, orang tua ngadu ke orang tua, dibelain, kepala sekolahnya dilapori. Innalillahi wa inna rojiun. Kalau mau belajar nakal jangan tanggung-tanggung. Setuju nggak angkatan 90 bahwa guru itu adalah orang tua kita di luar rumah? Oke. Mengapa satu tamparan bisa mengguncang satu sekolah? Apakah ini tanda generasi muda semakin rapuh atau bukti bahwa cara kita mendidik sudah tertinggal zaman? Kasus ini terjadi di SMA 1 Cimarga, Lebak, Banten. Seorang siswa kedapatan merokok di sekolah, ditampar oleh kepala sekolahnya lalu melapor ke polisi. Kita bisa berdebat panjang siapa yang salah. Yang tak berhenti di situ, 430 siswa mogok belajar dan akhirnya Gubernur Banten menonaktifkan kepala sekolah demi meredam situasi. Ini gak holistik juga sih. Nah, belakangan keduanya dikabarkan sudah saling memaafkan seperti biasa. Kasus rendah tanpa pernah benar-benar diselesaikan, dan ya, ini bukan sekedar persoalan tamparan, melainkan retaknya komunikasi 3 generasi dari guru, orang tua, dan anak yang tak lagi bicara dalam bahasa yang sama. Guru merasa sendirian menanggung beban moral hari ini. Orang tua kehilangan kendali dalam pola asuh, terutama di era digital hari ini. Dan anak tumbuh di dunia digital yang membuatnya cepat marah, cepat bereaksi, tapi sulit memahami. Kita harus tegas, merokok di sekolah adalah pelanggaran, tapi kekerasan juga bukan jawaban. Kasus Cimarga hanyalah cermin bahwa revolusi mental yang dulu dibanggakan ternyata berhenti di spanduk dan slogan. Karena kalau setiap tamparan harus diselesaikan dengan polisi, maka pendidikan kita benar-benar sedang sakit. Mereka sudah berdamai, tapi sistemnya belum sembuh. Pertanyaan hari ini, menunggu emosi generasi ini meledak dulu, baru kita bergerak